dari sejak awal lembaga yudikatif sebagai lembaga yang berhak memberikan remisi kepada Jessica meyakini bahwa memang Jessica ini bukan pelakunya. Cuma sayang di tahun 2016. Hola netizen yang tercinta. Pada 18 Agustus 2024, Jessica mendapat pembebasan bersyarat. Dia bebas bersyarat setelah mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Jessica masih dikenai wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica pun keluar dari lapas perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dia dijemput oleh tim pengacaranya. Pengacara Jessica Wongso Otto Hasibuan menyatakan pihaknya tetap akan mengajukan permohonan PK kedua ke MA. Otto Hasibuan mengatakan putusan terhadap Jessica tidak sesuai dengan fakta yang mereka yakini. Otto Hasibuan mengatakan hukum memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak. Tim hukum Jessica akan memberikan bantuan hukum untuk PK. Otto Hasibuan mengklaim pihaknya memiliki bukti baru. Dia meyakini bukti baru itu bisa mengubah penilaian hakim. Dia menyebut pihaknya menemukan bukti baru tersebut dan akan disampaikan dalam berkas PK ke MA. Otto Hasibuan menyebut bukti tersebut sebelumnya disembunyikan oleh seseorang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jessica Wongso kan udah keluar. Nah, pertanyaannya, di podcast manakah dia akan pertama kali diundang? A. Deddy Corbuzier, B. Deddy Corbuzier, atau C. Deddy Corbuzier? Sahabat netizen Indonesia, kalian masih ingat dengan Jessica Kumala Wongso? Nama yang pernah mengguncang Indonesia dengan kasus kopi cyanida beberapa tahun lalu. Baru-baru ini, Jessica Kumala Wongso yang pernah dihukum terkait kematian Mirna Salihin bebas dari tahanan. Setelah menjalani hukuman bertahun-tahun, kebebasannya memicu reaksi beragam dari masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana hidupnya sekarang setelah keluar dari penjara? Dan yang lebih penting, apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Kisah Jessica selalu penuh dengan misteri dan kontroversi, dari pengadilan yang disiarkan langsung hingga berbagai spekulasi yang berkembang selama ini. Kisahnya tetap menjadi salah satu yang paling dibicarakan di Indonesia. Tapi, apakah kebebasannya akan mengubah pandangan publik terhadapnya? Apakah Jessica layak mendapatkan kesempatan kedua? Mari diskusi di kolom komentar. Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat. Widih, jadi dia ini bebas bersyarat setelah berkelakuan baik selama masa penahanan dan mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari atau sekitar 5 tahun. Karena statusnya itu bebas bersyarat, dia tetap harus menjalani wajib lapor dan mengikuti bimbingan di Badan Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara. Dia juga nggak boleh keluar negeri kecuali dengan izin darurat, yaitu berobat. Nggak boleh tuh nonton konser. Jessica ini juga baru bener-bener bebas di tanggal 27 Maret 2032. Berarti Jessica harus nyiapin red card dari sekarang nih, karena bakalan diajak ke acara-acara TV atau podcast kan. Kira-kira podcast mana ya yang dia bakalan datengin pertama kali? Dan sebenarnya gue juga penasaran gitu, kira-kira dia bakalan ngomongin apa ya di podcast. Soalnya kemarin di film dokumenternya itu kan kurang jelas aja gitu ya. Nah, kalau misalnya dia udah bebas bersyarat, kira-kira pelakunya itu sebenarnya siapa ya? Kalau menurut kalian, kira-kira pelakunya ini benar-benar Jessica atau sebenarnya ada orang lain? Siapa di sini yang udah nungguin Jessica Wongso bebas dari lapas? Finally, Jessica Wongso bebas bersyarat dari lapas tepat 1 hari setelah perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Udah lama banget gak bahas apa-apa di konten TikTok gue. Ke-trigger karena gak bisa kalau gak bikin konten. Apalagi dengar berita Jessica Wongso akhirnya bebas bersyarat gitu ya hari ini. Dan fakta menarik yang gue tonton dari konferensi pers tadi gitu ya, kenapa Jessica Wongso sampai bebas adalah karena memang Jessica berkelakuan baik selama 8,5 tahun di dalam lapas. Jessica bisa bebas memang karena perilakunya yang baik selama di dalam lapas gitu ya, berperilaku baik, tidak menimbulkan kegaduhan, dan ya akhirnya Jessica Wongso bisa keluar dan menghirup udara bebas. To be honest, gue udah lama gak ngikutin FYP TikTok dan gue lagi jarang nonton TV dan berita. Cuman banyak banget notifikasi dari video-video lama gue yang bahas Jessica Wongso. Akhirnya rame lagi dan akhirnya gue cari tahu ternyata Jessica Wongso bebas.
So, buat kalian yang emang pendukung dari Jessica Wongso, congratulations. Dan buat Jessica Wongsonya terutama, selamat kembali ke kehidupan bebas. Semoga kamu bisa lebih bermanfaat lagi ke depannya gitu ya, dalam hidup kamu, menjalani hidup yang sebaik-baiknya, karena akhirnya kamu diberikan kesempatan untuk bebas. Udah pada tahu kan ya guys, kalau hari ini terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso dibebaskan bersyarat 18 Agustus 2024. Terus tadi banyak yang posting di TikTok juga bilang kalau misalnya setelah bebas ini meskipun bersyarat, harapan netizen adalah dia bisa diundang di beberapa podcast dan menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi tanpa ditutupi dan tanpa ada ancaman dari luar gitu. Maksud gue kayak kita nih sebagai netizen bener-bener penasaran banget sebenarnya tuh gimana sih, apalagi dengan keluarnya film dokumenter yang Netflix itu. Kan kita tuh banyak berargumen ya, banyak berspekulasi gitu kan. Makin penasaran sebenarnya apa yang terjadi dan kita tuh ngerasa kayak dia tuh nggak salah gitu. Dan harapan kita semua nih netizen, gue tahu nih pasti pengennya si Jessica ada speak up gitu di podcast siapa kek. Yang penting kita semua tuh puas gitu, bisa menjawab semua rasa penasarannya. Bener gak? Harapan gue juga gitu sih. Dan untuk menghitung waktu 8 tahun yang dia habiskan di dalam penjara, kalau seandainya dia bener-bener gak bersalah nih ya, gila, gue gak habis pikir, gue gak ngerti lagi. Dan gue tuh juga baru denger dari teman-teman gue tadi yang tentang kasus Vina. Tahu kan Vina yang difilmin sampai filmnya 5 juta, ternyata kasusnya tuh gak ada. Aduh, Indonesia gimana sih, gak ngerti lagi gue. Dan ini kalau sampai nih si Jessica ternyata benar-benar bersalah nih, terus dia udah menghabiskan waktu selama 8 tahun di penjara, waduh, gak ngerti lagi gue. Kayak gampang banget gitu ya memutuskan sesuatu yang belum tentu bener-bener dia gitu. Mungkin seandainya memang dia tuh bukan tersangka aslinya dan dia bukan pelakunya gitu, kayak gampang banget menghancurkan masa depan orang Indonesia ini. Gue gak ngerti lagi, apalagi kasus Vina yang menurut gue kayak plot twist banget anjir. Udah tau belum sih beritanya? Gue juga gak males cari beritanya, kalian cari sendiri aja. Jadi gimana nih menurut pendapat kalian, Jessica ini pelaku sebenarnya atau bukan ya? Kayaknya sekarang tuh banyak banget orang-orang yang pengen Jessica ini datang ke podcast. Sekarang tuh netizen pada sibuk ngerekomendasiin Jessica buat harus datang ke podcastnya siapa. Tapi yang bikin aku salfok adalah ilmu tenangnya Jessica dalam menghadapi sesuatu itu dari dulu sampai sekarang masih konsisten. Jessica ini sebelumnya divonis 20 tahun penjara atas kasus kopi sianida. Namun ternyata dia mendapatkan remisi 58 bulan 50 hari. Atau bisa disebut bebas bersyarat. Tapi dia haruskan wajib melapor. Jadi lawyernya Jessica juga menjelaskan kenapa bisa Jessica ini dinyatakan bebas bersyarat. Jadi sekitar kurang lebih dari 8 tahun Jessica ini di penjara, dia itu sudah memenuhi beberapa persyaratan untuk dinyatakannya bebas bersyarat. Bahkan lawyernya ini tidak mengajukan surat biar Jessica ini bisa dinyatakan bebas bersyarat. Jadi kemungkinan besar sikap Jessica inilah yang membuat dia itu mendapatkan remisi. Salah satunya mungkin berkelakuan baik selama di dalam penjara. Padahal kasus ini tuh udah lama banget, tapi sebagian orang menganggap ini masih teka-teki. Tapi di luar itu semua, semoga almarhum Mirna juga bisa tenang di alam sana. Kenapa remisi yang didapatkan oleh Jessica itu begitu tinggi ya kan? Ya kalau menurut saya sih ini memang dari sejak awal lembaga yudikatif sebagai lembaga yang berhak memberikan remisi kepada Jessica meyakini bahwa memang Jessica ini bukan pelakunya. Cuma sayang di tahun 2016 opini yang terbentuk di masyarakat, opini yang paling besar adalah opini pembunuh. Dan ini juga yang menyudutkan Jessica menjadi yang tertuduh gitulah. Opini yang terbentuk juga ini pula lah yang dimanfaatkan oleh para oknum polisi yang bermental curut itu untuk mengejar jabatan, sehingga menjadikan Jessica itu sebagai korbannya demi jabatan yang mereka raih seperti itu. Karena memang dilihat dari fakta bukti-buktinya itu tidak cukup menguatkan kalau memang Jessica itu adalah pelakunya. Nah, begitupun juga dengan kasus Vina sekarang. Bagi orang-orang yang tetap membangun opini ini adalah pembunuh dan pemerkosa, ya maka siap-siap aja lah akan ada banyak lagi korban-korban salah tangkap seperti Jessica, Peggy Setiawan, Saka Tatal, dan lain sebagainya.